Bagaimana? Mulai saat ini, saya tidak mau diganggu. Oh, jadi selama ini Anda menganggap kami selalu mengganggu Anda? Begitu? Saya tidak mau jadi korban pemerasan terus-menerus. Jelas, negara mampu memberikan perlindungan kepada setiap warganya. Kalian jangan cari perkara ya. Kami atau Anda yang mulai cari perkara? Edo, jangan bikin ribut. Sekarang Anda berani tanam angin. Anda akan lihat nanti akan ada panen badai. Terima kasih. Jahanam. Orang tua tidak sayang anak. Kalian. Aku tidak mau satu sasaran pun lolos. Urusan Hendra dan anaknya itu harus kalian selesaikan. Cari siapa, Tuan? Tuan Hendra ada? Tuan sama Nyonya keluar negeri. Tadi pagi kami bertemu di kantor. Baru saja berangkat. Tuan muda ada? Ada. Tuan muda juga boleh. Bilang kamu untuk Tuan Hendra, urusan kantor. Sebentar, Tuan. Baik. Rat. Siap-siap.
Tuan Hendra boleh tersenyum. Dia pasti mengira kalau dia ngabur ke luar negeri 1-2 bulan, kita akan melupakannya. Aku bisa bayangkan bagaimana reaksinya kalau potret-potret anaknya yang kita kerjain sekarang kita kirimkan. Romo, kita naikkan tarif keamanan 2 kali lipat. Bajingan. Anak setan. Jangan terburu nafsu. Biarkan. Dia perlu pelajaran. Belum tiba saatnya. Aku akan bicara 4 mata dengan dia. Oke? Maaf, kami terlalu kasar. Sebetulnya kau tak perlu mengalami. Kalau saja orang tuamu mau bersahabat. 1 juta 1 bulan. Tidaklah terlalu besar. Pemeras. Apapun istilahnya, yang penting 1 juta 1 bulan. Aku punya permainan menarik. Kita seret perempuan itu dan bawa dia kemari. Kita paksa si Herman kerjain dia. Gila kau, mana bisa lelaki dipaksa paksa? Bromo punya obat istimewa. Ayam yang mau mati pun, kalau dikasih obat istimewa itu, bisa melalap 10 ayam betina. Jono? Ya. Bilang sama Bromo, aku dan Freddy yang urus perempuan itu. Dan jangan lupa nanti, kau potret. Ya. Pasti Tuan Hendra yang kepala batu itu merangkak minta ampun sama kita. Sip. Minum. Ayo, rayu dong.
Kita tinggalkan mereka. Jangan. Tidak. Tidak. Aku benci. Kau bukan diriku lagi. Aku benci. Kau sudah tidak punya masa depan lagi. Aku benci. Aku benci.
Untuk apa kau datang? Aku ingin menjelaskan. Itu bukan kemauanku. Aku dipaksa. Apapun yang kau katakan, tidak akan merubah keadaanku. Aku merasa bersalah. Kalau begitu, tinggalkan tempat ini secepatnya. Itu satu-satunya kebaikan yang dapat kau lakukan. Tunggu dulu. Dengar. Tolong, jangan kau melintas lagi di masa depanku. Ini kartu namaku. Datanglah kalau pikiranmu berubah. Pikiranku terhadapmu tidak akan berubah. Pergilah. Kalau tidak aku teriak. Anita, Lulu. Apa kabar? Hendrik, Kemana aja lo? ngapain lu di sini? Aku lagi cari sponsor buat pertunjukan amal penderita cacat. Aku ke dalam dulu ya. Udah ketemu Evi? Oh, tidak apa-apa. Evi mana? Sudah beberapa hari ini Evi tidak masuk, mungkin sakit. Ya, benar. Kembali. Terima kasih ya. Iya. Memangnya Evi kerja di sini? Iya. Kalau begitu, temuin Evi yuk. Mana? Nggak ada. Katanya udah berapa hari dia nggak masuk. Anita, kalau punya acara, ajak aku dong. Ajak. Kalau diajak kayak dulu lagi. Nekat. Mentang-mentang aku gemuk. Lo menghina ya? Lo mesti ingat, biar gini bisa masuk Bekasi, tau nggak? Bekasi, Bagasi. Lupa. Anita nggak akan selamat, tau? Iya deh. Kalau kau mau ketemu Evi, temui saja wakilnya sekarang, ya? Udah gendut. Jauh amat nih. Aku heran. Si Evi betah amat sih. Cari rumah kos jauh begini di tempat jin buang anak. Kalau aku mau cari tempat kos, aku juga pilih seperti tempat Evi. Tarif murah, tempat tenang, ibu kos tidak cerewet. Tidak mau tahu urusan orang lain. Alah, kalau Evi nyimpen cowok di kamarnya, Otakmu kok ngeres amat sih? Mikir yang jorok-jorok melulu. ngomong aja kan nggak apa-apa. Ngerjain baru dosa, ya nggak? Hei, jangan kebanyakan ngelamun. Ntar jodoh lo kabur. Kenapa sih kok lain? Nggak apa-apa. Ini dia. Lukisanmu mana? Aku buang. Bosan. Kamu sakit, Evi? Di tangan kenapa? Habis berantem ya? Iya. Kenapa? Apa ibumu sakit barangkali? Lalu kenapa kok jadi begini? Evi? Evi? Nggak kenapa-kenapa kok. Bajingan. Mereka harus bayar hutang ini.
Hebat kalian sekarang ya. Herman, sudah lama kau tidak muncul. Angin apa yang membawamu muncul lagi di sini? Angin ribet. Hebat. Hebat. Perhatikan gedung ini baik-baik. Kalian tahu lokasinya. Sasaran kita berkantor di lantai 11. Nah, ini Junaidi Abbas, pengusaha besar. Selama ini, dia dikenal sebagai seorang suami, ayah, seorang lelaki yang baik-baik. Tapi aku mendapat informasi dari Hong Kong bahwa dia lebih buaya dari buaya. Yang lebih unik lagi, dia tidak puas dengan satu perempuan sebagai pelampiasan nafsu bergajulnya. Gila. Dua sekaligus. Erna, kita jadikan umpan bersama-sama dengan Yeni. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Edo, rekaman gambar dan suara harus bersih. Cermin palsu kita sudah diganti dengan yang baru. Freddy dan Jono adalah anak buahku yang sangat terlatih. Kau akan puas melihat hasilnya. Semua itu adalah tanggung jawabku. Bagus. Bentar ya, Al. Oh, nggak sabaran deh. Cukup. Cukup. Bagaimana, Pak? Ya. Tapi 10 juta itu terlalu tinggi. Saya yakin nama baik Bapak lebih tinggi dari 10 juta. Oke. Oke. Saya hanya ada uang kontan, separuh dari yang kau minta. Kalau begitu, bahaya yang mengancam Bapak pun masih separuh bagian lagi. Saya anjurkan untuk tidak mengurangi 1 sen pun. Oke. Hai! Hai!
mana aja lo? Aku mau pulang kampung sebentar. Istirahat. Kok misterius amat sih? Bener nih, nggak ada apa-apa. Cuma capek kok. Oke deh. Nah, biar kami antar. Kami juga sudah kangen sama ibumu. Aku pamit sama kalian. Justru aku ingin sendirian. Iya deh. Dah. 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 Seperti... Seperti ada beban persoalan, Evi ya. Nggak biasanya dia menutup diri seperti itu. Ayo. Tabahkanlah hatimu. Kuatkanlah imanmu, nak. Kalau kau sampai putus asa, adik-adikmu akan kehilangan tempat bergantung. Ibu yakin Tuhan pasti akan menghukum Herman dengan komplotan bajingannya itu. Kita akan laporkan pada polisi. Anita, Secara hukum, memang bisa begitu. Apalagi kalau polisi turun tangan. Mereka pasti tertangkap dan pasti dihukum. Tapi kita jangan lupa, harus mempertimbangkan segi lain. Betul, Bu. Kalau sampai soal ini dibawa ke pengadilan, katakanlah Evi menang. Tapi dengan kejadian ini, nama Evi akan tercemar. Koran-koran haus akan berita sensasi. Dan seluruh dunia akan tahu aib yang menimpa kita. Sedangkan pada kami, Evi malu untuk bercerita. Bagaimana bila dibeberkan di muka umum? Apakah Evi sanggup memandang muka orang? Dan bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan perasaan Wulananda adik-adik Evi? Tidak. Aku adalah pengganti ayah. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada keluarga kita. Jangan kau lakukan itu, Nanda. Jangan kau cegah aku. Siapapun yang merusak nama baik keluarga akan berhadapan dengan aku. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Nanda, apa yang kau katakan? Kami sedang latihan sandiwara sekolah, Bu. Oh, maaf. Mungkin kedatangan kami tidak dikehendaki. Tapi, bagaimanapun juga, kami akan mengadakan perhitungan dengan bajingan-bajingan itu. Penderitaan Evi adalah penderitaan kami juga. Herman harus bayar hutang. Kalian kenal dengan Herman? Kenal tidak? Tapi selama dia masih hidup, bisa kita cari. Jadi bagaimana sebaiknya? Bajingan macam Herman itu pasti akan terus merajalela. Kita cari dia sebelum korban-korban lain berjatuhan. Kita tangkap basah dan kita serahkan kepada polisi. Dia akan dihukum karena kejahatan lain. Jadi, kita tidak secara langsung membalas dendam. Sementara itu, nama Evi tetap bersih. sudahlah. Kalian tahu, sejak Yanti berumah tangga dengan Insinyur Hardy dan Lydia berangkat ke Amerika, aku sudah merubah tata cara hidupku. Aku tak ingin ugal-ugalan lagi. Dan aku ingin melupakan kejadian itu. Biar Tuhan yang akan menghukum mereka. Kau telah hancurkan masa laluku. Jangan kau melintas lagi di masa depanku. Pergi! Bukan. Itu bukan kemauanku. Aku dibius dengan narkotik. Aku dipaksa. Aku dipaksa.
Kita harus cari yang namanya Herman sampai dapat. Bajingan macam dia pasti dikenal oleh bajingan-bajingan lain. Terang dong. Buaya bergaul dengan buaya. Ya serigala sama serigala. Oke, kalau begitu kita ke sarang serigala. Tapi yang harus kita perhitungkan ialah kalau bajingan-bajingan itu mempergunakan senjata api. Mana mungkin? Sekarang kan sudah tidak ada lagi masyarakat non-ABRI yang memiliki senjata api. Ya, itu kan peraturan. Mana mungkin sih penjahat mengikuti peraturan? Mereka disebut penjahat justru karena mereka melanggar peraturan. Mungkin saja mereka terima senjata api. Hai, kenalan dulu yuk. Gue nggak mau kenalan sama orang baik-baik tahu. Nona salah kira. Saya lebih bajingan dari bajingan.
Siapa di antara kalian yang bernama Herman? Ayo buka mulut. Atau kupatahkan tanganmu. Kamu pasti tahu. Iya. Jawab. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak mau terlibat. Antar kami ke sana. Awas. Jangan ada yang ikuti kami. Kalau ingin bekicot ini selamat. Ngerti? Hus. Aduh. Lulu, ingat. Jangan sampai salah sasaran dan membuat orang curiga. Beres. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Bisa saya pinjam teleponnya? Silahkan. Selamat malam. Malam. Ini rumah siapa, Bung? Rumah saya. Anda Bung Herman ya? Dari mana Nona tahu? Anita? Anita? Jangan bilang saya yang kasih tahu rumah Herman. Jangan banyak omong. Anita? Dari mana kita tahu bahwa dia Herman? Dari dia? Hendrik, apa-apaan ini, ha? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kena ini. Damai, Nyonya. Damai saja, Nyonya boleh ambil bayi itu. Saya berani ganti ruginya. Kamu kenal Levi? Aduh, saya tidak tahu, Nyonya, nama bayi itu satu persatu. Saya mengambilnya begitu saja. Di mana kamu simpan bayi-bayi itu? Di kamar, Nyonya. Di sana. Ini hasilnya kalau orang suka curi bayi. Awas, berani lari. Gua pites. Lulu, sini. Ya, kantor polisi. Saya baca di surat kabar bahwa polisi sedang mensinyalir adanya penjualan bayi-bayi curian. Sinyalemen Bapak memang tepat, Pak. Silahkan Bapak datang ke Jalan Hansudi nomor 7. Saya penduduk setempat, Pak. Saya harap laporan ini berguna untuk Bapak. Selamat malam. Yuk. Nita. Arjuna yang lagi patah hati muncul lagi tuh. Hai. Gila, nggak tahu barang bagus tuh cowok. Barang bagus? Kalau obral terus, pasaran juga jatuh, Non.
Urus Tuan David ini. Kalian sudah tahu semua identitas mengenai dirinya, bukan? Sudah, Pak. Kalau umpan wanita tidak mempan, minta dia bayar uang perlindungan. Seperti kepada Tuan Hendra. Kalau cewek-cewek itu kita bisa pakai jadi umpan, Bapak pasti senang. Sebelum Bapak kita makan mereka, kita cicipin dulu makanan Bapak. Lumayan kan? Beres. Acara senam pagi kita ada variasinya juga sekarang. Siapa tahu buaya-buaya itu bisa mengantar kita ke sarang Herman yang sebenarnya. Mulai deh. Yuk. Jalan dong. Ayo kita dulu. Ayo. Terus. Ngeng. Aduh, coba deh. Ayo terus. Jalan terus. Ngalang. Lari pagi apa pulang pagi, Non? Lari pagi. Halo, Non. Juga nih. Cakep. Ayo. Tandingan ini. Ayo, terus. Pura-pura lupa. Terus. Dulu enggak? Ya. Bajingan pasti tahu bajingan. Kau pasti tahu orang yang bernama Herman. Ya, saya tahu. Memang Herman bajingan. Tukang perkosa. Siapa saja yang telah diperkosanya? Evi. Di mana rumah bajingan itu? Ya, saya tunjukkan. Berkas ini berikan kepada Pak David. Dia juga ingin kenalan dengan kau. Ya, sekarang? Ya. Ya. Ai, kukira aku harus menunggu. Enggak dong. Begitu kau telepon, aku sudah siap. Mau kemana sih acara kita? Nanti deh aku cerita. Dah Lulu. Dah juga. Anita, ini rumah siapa? Silahkan.
Herman ada, Bi? Tuan muda sedang ke kantor. Itu siapa? Tuan muda. Herman? Iya. Astagfirullah. Ya, saya sudah 7 tahun nggak ketemu. Ganteng amat dia. Alamat kantornya di mana? Nanti saya cari dulu. Silakan duduk, Non. Makasih. Non, ini. Ya. Terima kasih. Permisi. Apa kabar Herman? Baik, Om. Ada urusan apa sih? Tenang aja, ada objek. Pokoknya kalau sukses, kita bagi rata. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Nona, bukan mencari saya, kan? Bukan. Herman ada? Oh, Herman. Herman baru pergi ke kantor Pak David. Ada perlu penting mungkin? Penting juga, Pak. Biar saya susul. Boleh saya tahu alamatnya Pak David, Pak? Oh, tentu. Tentu. Ini alamatnya. Terima kasih, Pak. Kembali. Permisi. Ya. Baiklah kalau begitu. Salam buat pamanmu, Tommy, ya. Ya, Om. Nanti sore Om ke sana. Terima kasih, Om. Apapun yang terjadi, kalian harus saling melindungi. Jangan sampai tertangkap, meskipun salah seorang dari kalian. Kayaknya si David bangsa ngotot juga. Begitu. Kalau dia keras kepala seperti bapaknya Herman, kita beri pelajaran langsung. Oke. Apa maksud saudara? To the point saja, Pak. Begini, kami diperintahkan untuk membunuh Bapak dengan bayaran 10 juta. Tapi kalau Bapak bersedia membayar kami lebih banyak, kami akan memberikan perlindungan keamanan terhadap Bapak. Cukup 2 kali lipat. Mereka memeras ayah saya dengan cara menculik dan menyiksa saya. Bahkan diam, atau peluru pistol ini akan membungkam mulut kalian. Tinggalkan.
Nona. Pembunuhan! Perampok! Pembunuh! Pembunuh! Diam! Untung, tapi kasihan Pak David. Dia ditembak langsung di depan saya. Saya menyesal tidak dapat menyelamatkan dia. Apa ini orang yang menembak Pak David? Betul, dia penjahatnya. Kenapa toh? Karena kau memang bersalah. Kau yang bernama Herman, bukan? Kau telah memperkosa Evi. Keluar, atau saya tembak perempuan itu. Keluar! Tenang, tenang. Tenang dulu, Bu. Bapak sekarang dalam keadaan... Suami saya. sabar dulu, Bu. Iya, kami mengerti, Bu. Saya mau lihat suami Iya, saya. iya. Tunggu dulu, Bu. Ayo, Lina. Bagaimana dengan suami saya? Harap ibu tenang. Jangan menambah suasana bertambah panik. Sudah hubungi polisi? Sudah, mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Tapi suami saya... Sabar, Bu. Saya akan berusaha menyelamatkan suami ibu, ya? Herman, aku Evi. Untuk apa kau datang? Untuk apa? Untuk mencegah perbuatanmu yang nekat itu. Aku bersedia mendengarkan penjelasanmu. Pak David harus diselamatkan. Biar petugas keamanan itu yang membawanya keluar. Aku mengharap pengertianmu.
Kau percaya padaku, bukan? Pak David boleh. Sekretarisnya tidak. Itulah semuanya. Sampai aku terjebak dalam situasi ini. Terus terang, aku panik. Aku tidak bisa begitu saja percaya. Sebelum kau membuktikannya. Kalau memang kau tidak bersalah, kenapa tidak menyerah saja? Pasti semua orang akan menuduhku pembunuh. Kalau memang kau tidak membunuh, kau dapat membela diri. Polisi itu tidak akan bertindak sewenang-wenang, Herman. Hei, lebih baik kau menyerah. Semua jalan sudah terkepung. Kalian telah membuang tembakan. Jangan harap aku menyerah. Tembakan itu bukan dari kami. Bohong! Mana si Jono? Jono langsung ke bawah. Brengsek. Kenapa kau biarkan dia sendirian? Kanan kawan, penjahat lari sini. Ayo, kamu lagi ya? Udah kuat. Hah? Serahkan penjahat ini kepada polisi. Beserta barang buktinya. Ya. Saya ada tugas khusus. Baik, Nona. Ayo bangun. Diam. Turut perintahku. Apa penjahat itu masih ada di dalam? Dia kabur membawa Sandra, Pak. Tenang, tenang. Kalian jangan membuat aku lebih panik. Obat istimewa, obat mujarab. Yang lemah jadi kuat, yang bodoh jadi pintar. Ayo, siapa lagi? Kalau
Awas, jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Ayo turun. Mau jadi nenek jagoan ya? Ayo sana. Minggir. I can visit you. Apa lihat-lihat? You mau apa? You juga mau apa sekarang? Ayo turun. Kenapa mobil ibu menghalangi jalan begini? Iya itu Pak. Iya, Kaki iya, itu, iya. Pak. iya. Mobilnya disenggol-senggolin itu Pak. Coba mobil ibu Dia juga, mundurkan Pak. dulu. Oke. Ini Bapak juga mundur. Baik, Pak. Saya sebetulnya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Juga tidak kepada orang-orang lain. Kecuali bandit-bandit itu. Sekarang turun. Cukup, Bromo. Aku tidak suka caramu menghajar anak buahku seperti itu. Sudah kubilang, lindungi Jono. Tapi malah dia ikut lari. Kau tahu, dengan tertangkapnya si Jono, kegiatan organisasi kita akan ikut terbongkar. Anak buahmu memang bodoh. Sebodoh pemimpinnya. Kau menyinggung perasaanku, Bromo. Kalau kau tersinggung, kau mau apa? Buat apa ribut sesama kawan sendiri? Hah? Yang harus kita buru si Herman. Bodoh. Kenalkan kawan-kawanku. Dulu kami juga melakukan pekerjaan yang terhormat seperti kalian. Kami juga punya anak buah yang dapat digunakan untuk memburu si Herman. Aku sudah tahu lokasi mereka. Ikut aku.
yang menyulitkan keadaanmu. Kau tidak punya saksi. Aku merasa sekarang bahwa mungkin ceritamu benar. Tapi aku tidak mungkin jadi saksi. Aku punya keluarga yang namanya harus aku lindungi. Aku punya adik-adik. Punya ibu yang memerlukan aku. Aku tidak mengharapkan kau menjadi saksi. Apapun yang akan terjadi terhadap diriku, biarlah terjadi. Dan apabila kau sudah cukup kuat, kita ke rumah sakit. Itu lebih penting dari segalanya bagiku. Di sini, pertama kali kita bertemu. Tapi aku tidak mengharapkan di sini pertemuan kita akan berakhir. Masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Anita! Dulu. Evi! Jangan salah paham. Biar aku jelaskan. Herman. Jangan melawan. Gadis ini sudah di tanganku. Sudah kuperingatkan. Tapi kau memang bandel. Sama dengan watak ayahmu. Edo. Bromo. Aku belum puas. Kalau pekerjaan terhormat kita belum mendapatkan hasil. Ikat dia. Herman! Ikut aku.
Sungguh-sungguh tontonan yang menyegarkan. Jadi ingat masa muda. Herman. Maju. Ayo maju. Lepaskan. Kau pasti tidak rela gadis ini binasa, bukan? Lepaskan. Rupanya kau bukan jantan. Nona Manis, kau masih ingat aku? Pistol! Dulu kau permainkan aku dengan kepiting. Sekarang aku punya permainan yang lebih menarik. Rasakan! Kita mulai. Evi, tahan dirimu, jangan sampai jatuh. Hai! Jangan bergerak. Berhenti! Berhenti kataku! Berhenti! Jangan bergerak. Keluar! Bergerak. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Rapat. Anda ini Anita, Lulu, dan Evi. Yang cewek jagoan itu kan? Emang kenapa, Pak? Lagi-lagi Nona melakukan tindakan sendiri dalam menumpas kejahatan. Tapi kan, Membantu meringankan pekerjaan polisi lagi. Begitu maksud Nona. Cali, Pak. Tanpa menjalin kerjasama dengan pihak polisi, resiko yang Nona hadapi akan lebih besar. Bahkan mungkin membahayakan anggota masyarakat lain. Memang, kejahatan adalah masalah kita bersama. Tanpa bantuan dari masyarakat, polisi tak dapat berbuat banyak. Tapi, Anda bertiga adalah pelopor. Ya, bagaimanapun juga, serahkan pistol itu. Kami mengucapkan selamat kepada Anda bertiga. Penjahat boleh lupakan segala perbuatannya. Tetapi polisi dan cewek jagoan tidak akan lupa dan akan terus melakukan pengejaran. Silakan ikut ke kantor